Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan di pengantar atau di pembukaan kali ini adalah tentang tema yang diangkat oleh teman-teman dari JSLG Surabaya. Memang kalau kita perhatikan, kita ini masih belum selesai gitu ya. Ada sesuatu yang tersisa yang belum menjadi sesuatu yang utuh karena kita sudah punya satu undang-undang Omnibus Law yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini secara formal kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian diminta pembentuk undang-undang untuk memperbaiki dan diberi waktu 2 tahun dan kemudian ternyata keluar peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian berlakulah Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Omnibus Law. Ini masih menyisakan pro dan kontra. Sekelompok masyarakat di Indonesia masih menyuarakan aspirasinya terkait dengan substansi dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan itu kita harus akui sebagai salah satu produk hukum yang sekarang sedang mengemuka di Indonesia. Nah, senyampang itu Ibu Bapak dalam aspek peraturan perundang-undangan sekarang metode Omnibus Law itu sudah sudah menjadi bagian dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, metode Omnibus Law ini dikenal di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau kita lihat sekarang setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka sekarang kemudian ada gagasan untuk membentuk Undang-Undang Omnibus Law tentang kesehatan. Nah, ini ternyata ketika rancangan undang-undang ini disampaikan, ternyata mendapatkan respon dari masyarakat, khususnya adalah para tenaga kesehatan yang menyuarakan aspirasinya terkait dengan mungkin prosedur maupun substansi yang ada di dalam RUU kesehatan ini. Nah, Ibu Bapak, kalau kita perhatikan tentu di dalam membahas rancangan undang-undang ini ada 3 hal yang menjadi concern kita sehingga JSLG mengambil peran untuk mendiskusikan ini. Yang pertama adalah tentu kalau kita lihat dari pendekatan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya itu memuat prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Yang pertama itu adalah prinsip demokrasi, kemudian yang kedua itu adalah prinsip sebagai negara hukum, rule of law, dan yang ketiga adalah prinsip pengakuan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Saya kira di dalam menyusun peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan amanah dari konstitusi, maka seharusnya undang-undang itu merupakan jaminan perwujudan dari demokrasi, rule of law, dan hak asasi manusia. Nah, kita mencoba membedah apakah 3 elemen ini, 3 prinsip ini sudah ada di dalam RUU tersebut. Yang kedua, ketika kita membahas hukum itu sendiri, maka tentu kita harus melihat apakah dalam rancangan undang-undang kesehatan ini sudah meliputi cita hukum, ada memuat tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, bagaimana tentang 3 hal itu diakomodir di dalam rancangan undang-undang kesehatan yang merupakan atau dengan metode Omnibus Law ini. Yang ketiga, Ibu Bapak, kalau kita perhatikan, ini adalah terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 2 aspek yang harus dipenuhi, aspek formal maupun aspek material. Nah, Ibu Bapak, ketiga hal ini yang akan kita bedah pada pagi hari ini dan narasumbernya itu adalah pilihan yang kami mengenal beliau bertiga secara baik. Saya mengenal sangat baik dengan Profesor Wicipto karena beliau dulu pernah menjadi kepala BPHN dan beliaulah yang meletakkan legacy gitu ya terkait dengan bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan itu secara baik dan memang beliau adalah guru besar untuk bidang ilmu perundang-undangan sehingga tidak salah kalau kita mohonkan
kepada Prof. Wicipto untuk memberikan kami bisa menimba ilmu dari Prof. Wicipto terkait dengan bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan itu dibentuk. Begitu juga sahabat saya yang luar biasa, saya selalu mendapatkan ilmu pencerahan dari beliau. Ini ada, saya panggilnya si Prof gitu ya, Profesor Hayanul Haq, yang luar biasa, dan kami hadirkan di sini karena beliau akan membedah secara komprehensif terkait berbagai persoalan tentang filosofi, filsafat ya dari berbagai hal yang harus kita bedah di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, begitu juga kita mengenal Dr. Benny, sekarang sedang viral, beliau sudah selalu hadir di media televisi gitu ya, di media elektronik. Beliau yang menyuarakan, mewakili IDI untuk menyuarakan kepentingan dari tenaga kesehatan di Indonesia. Saya kira forum ini sangat tepat diadakan dan memberikan rekomendasi terkait dengan bagaimana seharusnya sebuah rancangan undang-undang itu dibentuk, walaupun sekarang kita sudah mengenal Omnibus Law, metode Omnibus Law. Kita tidak sedang mempersoalkan metode ini, tetapi yang kita persoalkan itu adalah aspek formal, aspek material yang ada di dalam rancangan undang-undang kesehatan. Itu saya kira Ibu Bapak yang akan kita diskusikan pada webinar pagi sampai siang hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan untuk membersamai JSLG, khususnya JLSG Surabaya. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang berkenan untuk meluangkan waktu mengikuti kegiatan ini, dan insya Allah apa yang kita ikuti itu membawa manfaat untuk kita semuanya dan menambah keilmuan kita di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah mempersiapkan dan kami sudah mencuri waktu dari teman-teman di hari libur ini untuk berkegiatan bersama dengan JSLG Surabaya. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Tutut yang juga sudah berkenan untuk menjadi moderator, walaupun posisinya sedang di Jogja, tapi Bu Tutut bersedia untuk membersamai JSLG karena itu juga bagian dari JSLG Surabaya. Saya kira itu Ibu Bapak, dan yang terakhir permohonan maaf dari Pak Muzayin, Ketua Yayasan, sekali lagi karena beliau sedang ada acara keluarga. Begitu juga Prof. Jimli yang sedianya hadir. Beliau berpikir bahwa di tempat beliau sedang bersama keluarga ada fasilitas WiFi dan perlengkapan yang memadai, tapi ternyata tidak ada kelengkapan untuk WiFi sehingga tidak bisa membersama Ibu Bapak. Beliau menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan selamat berwebinar. Semoga apa yang kita lakukan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Saya kira itu Ibu Bapak pengantar yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Yayasan Jimli School of Law and Government menyampaikan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga menyampaikan selamat mengikuti webinar ini. Dengan demikian, maka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua kegiatan ini dimudahkan, dilancarkan, maka webinar membedah RUU Omnibus Law Kesehatan dinyatakan secara resmi dimulai. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hesti atas sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi webinar membedah RUU Omnibus Law Kesehatan. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Sholihul Mukminin. Kepada Saudara Soleh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan
dengan lancar dan izinkan kami membacakan doa dengan cara agama kami. Bagi pemeluk agama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdi lana biha jami'al hajat wa min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala derajat wa tuballighuna biha nafsuhat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga webinar ini diberikan kelancaran dan tidak ada suatu halangan apapun dan dapat bermanfaat dan barokah bagi bangsa dan negara ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua, dosa guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Dosa pendahulu kami, muliakanlah ya Allah kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimis salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah rangkaian acara pembukaan webinar membedah RUU Omnibus Law Kesehatan pada hari ini. Selanjutnya masuk pada acara inti, yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang mana pada agenda tersebut akan dipandu oleh Saudari Tutut Ferdiana Mahitapaksi, SHMH, selaku moderator. Untuk mempersingkat waktu, sepenuhnya forum saya serahkan kepada Mbak Tutut. Dipersilahkan, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tutut Ferdiana Mahitapaksi yang bertindak sebagai moderator, yang harapannya dapat membersamai Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu peserta dalam kegiatan webinar membedah rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yang diselenggarakan pada pagi hari ini, pada Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023. Bapak Ibu, sebelumnya perkenankan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, khususnya bagi Bapak Ibu yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Baik Bapak Ibu peserta yang berbahagia, pada dasarnya keberadaan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan yang baru saja diterbitkan, yang baru saja dirancang oleh Badan Legislatif DPR RI, ternyata banyak menuai polemik, khususnya pada pembahasan-pembahasan di dalamnya. Jika kita catat, sebetulnya terdapat dua garis besar pembahasan yang menyebabkan kenapa banyak pandangan pro kontra terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Jika kita telaah, yang pertama itu dapat dilihat pada aspek rancangan pembuatannya atau teknis penyusunan legislasinya, yang mana banyak pihak yang menyayangkan bahwa pemerintah dianggap tidak transparan ketika menyusun rancangan undang-undang tersebut. Sementara pada aspek yang kedua, banyak pandangan yang mensyaratkan bahwa substansi norma yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan ini dipandang tidak sesuai dengan realitas yang ada di tataran masyarakat kesehatan, terutama dengan adanya indikasi pengaturan mengenai liberalisasi pelayanan kesehatan, keberadaan dokter asing, ataupun pengurangan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi-organisasi profesi dan juga berbagai substansi yang dipandang kontroversial oleh masyarakat secara umum. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, untuk membedah materi tersebut secara lebih komprehensif, di sini telah hadir bersama kita 3 narasumber yang sangat luar biasa dan berkompeten di bidang masing-masing. Izinkan saya untuk menyapa beliau-beliau secara terlebih dahulu. Yang pertama, narasumber pertama kita ada Bapak Profesor Dr. Wicipto Setiadi, SHMH. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang nantinya akan membahas secara real terkait dengan materi menyoal legislasi rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Selamat pagi, Prof. Wicipto. Pagi. Ya, Mbak Tutut, terima kasih. Assalamualaikum. Salam kenal. Waalaikumsalam. Salam kenal, Prof. Wicipto. Saya dulu mahasiswanya Prof. Cip waktu di Pasca Sarjana UGM, Prof. Senang bisa berjumpa lagi dengan Prof. Wicipto. Baik, kami tunggu materi dari Prof. Wicipto. Terima kasih, Prof.
Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Lalu Muhammad Hayan SH LLM PhD. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram dan juga founder of Indonesian PhD Council. Nantinya beliau akan menyampaikan materi terkait dengan liberalisasi pelayanan kesehatan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan Indonesia. Selamat pagi Bapak Hayan. Selamat pagi Bapak Hayanul Haq. Selamat pagi Mbak Tutut. Terima kasih. Selamat pagi, salam kenal Bapak Hayan. Saya juga banyak Salam kenal, mendengar Mbak tentang Bapak Hayan ini dari Prof. Esmi Warasih, Bapak. Wah, alhamdulillah Ya, kita bisa berjumpa dalam forum akademik seperti ini dengan semangat yang sama ini ya. betul. Dengan Kami sangat semangatnya menantikan Prof. Hesti. materi-materi dari Bapak ini. Iya, Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hayan. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Beni Satria, MKes SHMH. Beliau adalah Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan juga Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Sumatera Utara yang nantinya akan membahas mengenai dampak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia dalam tinjauan perspektif medis. Selamat pagi Dr. Beni. Selamat pagi Mbak Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Dok ya? Sudah sempat sarapan ini berarti ya? Alhamdulillah sudah. Salam kenal untuk semuanya. Baik, kami juga sangat menantikan materi dari Dr. Beni ini, terutama Baik. dalam aspek kesehatan ya. Mungkin ini juga ditunggu oleh Bapak Ibu dari kalangan praktisi kesehatan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah 3 narasumber kita yang akan membersamai kita untuk berdiskusi terkait dengan membedah rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, perkenankan terlebih dahulu untuk membacakan CV dari para narasumber. Boleh dibantu untuk operator. Narasumber kita yang pertama adalah Profesor Dr. Wicipto Setiadi SHMH. Beliau lahir di Purbalingga pada tanggal 11 September tahun 1957. Saat ini beliau menjabat sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Beliau saat ini berdomisili di Ibu Kota DKI Jakarta. Prof. Wicipto sendiri menamatkan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1982. Kemudian melanjutkan Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1991 dan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2003. Beliau aktif mengikuti berbagai training legislatif drafting baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk riwayat pekerjaan sendiri, beliau merupakan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan pada Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2010, merupakan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2014, merupakan staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang sosial pada Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 hingga 2017. Beliau saat ini juga aktif sebagai pengajar pada program S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, termasuk juga pada pengajar pada program pasca sarjana baik S2 ataupun S3 di berbagai universitas di Indonesia. Selain itu, saat ini juga beliau masih aktif sebagai pengajar pada Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pengembangan SDM, Kementerian Hukum dan HAM. Beliau juga aktif untuk menulis berbagai artikel dan buku, tentunya baik di bidang hukum, baik itu bidang peraturan perundang-undangan ataupun hukum tata negara secara general. Bapak Ibu tentunya bisa mengakses tulisan dari Prof. Wicipto di berbagai media yang ada di internet. Berikut, demikianlah untuk Profesor Dr. Wicipto Setiadi. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Bapak Lalu Muhammad Hayanul Haq SH LLM PhD atau juga biasa dikenal dengan Bapak Hayanul Haq SH LLM PhD. Bapak Hayanul Haq SH LLM PhD adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Beliau menyelesaikan studi S1 di Universitas Marburg, kemudian mendapatkan gelar Master of Law atau LLM di bidang Intellectual Property diraih di University of Technology, Sydney, Australia. Philosophy of Doctor-nya, PhD-nya di bidang Intellectual Property and Technology Transfer diselesaikan di Universitas Utrecht, The Netherlands.
Sejak menyelesaikan studi PhD-nya di Utrecht, selain bekerja sebagai peneliti dan pengajar di Universitas Mataram, beliau juga merupakan seorang peneliti dan pengajar pada Research Center of Intellectual Property Right di Molengraaf Institute for Private Law Utrecht University, the Netherlands, dan Max Planck Institute for Rule of Law and Peace di Heidelberg, Germany, dan program-program master, notariat, dan doktor di 16 universitas partner lainnya di Indonesia. Dalam menuturasi dan mengembangkan komunikasi ilmiah dengan publik, beliau juga telah menjadi narasumber atau speaker yang menyampaikan berbagai pemikiran dan hasil penelitian bidang hukum, legal philosophy, legal theory, epistemology and method in law, fundamental right, constitution, system thinking, learning organization, intellectual property, contract, corporate investment, international trade, and dispute resolution dalam berbagai stadium general, workshop, seminar, conference, baik nasional maupun internasional, dan juga mempublikasikan berbagai karya ilmiah dalam berbagai media dan jurnal, baik nasional maupun internasional. Demikianlah berbagai akses tulisan dan artikel, baik tulisan buku ataupun jurnal ilmiah yang dituliskan oleh Bapak Hayanul Haq, tentunya dapat Bapak Ibu sekalian temukan di media sosial dan juga di internet. Demikianlah untuk CV dari narasumber kita yang kedua. Kemudian kita masuk pada narasumber kita yang ketiga, yakni Bapak Dr. Beni Satria, MKes, SHMH. Bapak Dr. Beni Satria merupakan seorang dokter, dosen hukum kesehatan, sekaligus lawyer yang menekuni manajemen rumah sakit dan hukum kesehatan serta hukum perumah sakitan, bertindak sebagai konsultan manajemen kesehatan dan aktif sebagai pembicara di beberapa forum ilmiah. Dr. Beni sendiri merupakan menamatkan sarjana pertamanya atau sarjana 1 dari program pendidikan sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2003, kemudian melanjutkan program pendidikan profesi dokter S1 profesi pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2005, program pendidikan sarjana ilmu hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi tahun 2019, pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit S2 Mars, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012, pendidikan Magister Hukum Kesehatan pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan pada tahun 2019, dan program pendidikan Doktor S3 Ilmu Hukum pada Universitas Islam Bandung pada tahun 2018. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua ARSI atau Asosiasi Rumah Sakit Swasta Cabang Sumatera Utara dari tahun 2022 hingga saat ini, merupakan Ketua Dewan Perwakilan Cabang Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Wilayah Sumatera Utara dari tahun 2021 hingga saat ini, Ketua BHP 2A Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dari tahun 2022 hingga saat ini. Beliau juga aktif untuk menulis beberapa jurnal dan buku, khususnya pada bidang hukum kesehatan, seperti buku Hukum Pidana Medik dan Malpraktik Medik, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter pada tahun 2022, menuliskan juga buku Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit pada tahun 2022, dan buku Etika dan Hukum Kesehatan dalam Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit 2022. Jadi terkait dengan riwayat pekerjaan, Dr. Beni sendiri merupakan badan pengawas rumah sakit, merupakan direktur juga di beberapa PT rumah sakit dan juga PT yang lain, kemudian juga merupakan direktur di RSU Bunda Tamrin dan RSU Sarah, dan juga merupakan konsultan hukum perumah sakit di beberapa rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Berikut adalah CV dari Dr. Beni Satria, MKes, SHMH. Baiklah, Bapak Ibu, demikianlah penyampaian CV dari masing-masing narasumber yang tentunya kompetensi dari masing-masing narasumber tidak perlu diragukan kembali. Dengan senang hati nantinya dapat membersamai kita untuk berdiskusi.